kekuatan cinta kalian. Kalian sekarang berdua lari. Rencana Kinan untuk menikahi Safira sudah bulat. Kinan akan menikahi Safira dengan atau tanpa restu Mama. Pak, tolongin Safira, Pak, tolong, Pak. Tapi aku akan mengakui semua perbuatan aku, Pak. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatan aku asal aku gak kehilangan Papa. Hari ini aku dan Kinan akan ke kantor polisi, Pak. Aku akan mengakui semua perbuatan aku. Aku akan melapor. Sebentar lagi dia sampai. Dan aku akan langsung ke kantor polisi. Gue sama Safira mau ke kantor polisi. Lo mau ikut? Enggak. Gue gak akan ikut. Gue gak bisa ngancurin nama baik keluarga gue. Gua mau ke kantor polisi, lo mau ikut apa enggak? Kinan! Kinan! Safira. Safira, Papa bangga kamu mengakui kesalahan kamu. Dan kamu mau bertanggung jawab atas perbuatanmu. Papa sekarang mau antar kamu ke kantor polisi. Pak, tapi Papa perlu istirahat. Papa tidak mau kamu melewati masalah ini sendiri, Safira. Papa sayang kamu, Safira. Dan tidak mungkin Papa akan membiarkan kamu menghadapi masalah itu sendiri. Safira. Om Salman. Dan Sarah sama Al, gimana? Aku udah ngirim pesan sama mereka tapi belum ada balasan. Ya nggak apa-apa. Mereka punya hak untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dan kita juga punya hak untuk memperbaiki kesalahan kita. Ya udah, kita berangkat sekarang ya. Ayo. Sarah. Ma, Kamu kenapa? Kenapa kamu tegang begini, ha? Kamu pucat. Tapi ini wajar. Seseorang yang mau memulai kehidupan baru biasanya akan mengalami seperti ini. terima kasih Ana. Kamu sudah berkorban menyelamatkan keluarga ini. Kinan, Safira, gue udah milih jalan gue sendiri. Gue akan tetap bertunangan dengan Bima, laki-laki yang gak pernah gue cintain.
Tapi gue tahu ini yang terbaik buat keluarga gue. Permisi Ibu. Maaf Ibu, Mbak Sarah. Bapak bilang sebentar lagi keluarga Mas Bima datang. Iya, iya. Ya udah kamu siap-siap ya. Mama mau menerima kedatangan mereka dulu. Ya Allah, tolong bantu aku menemukan anakku Naila. Izinkan aku berkumpul dengan anak-anakku kembali. Bu Anissa, berdasarkan sketsa wajah yang kami terima, penculik anak ibu bernama Budasi. Setelah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, Bu Titi ini mengetahui dan mengenal Ibu Dasi. Bilang sama saya, Bu, di mana orang itu, Bu? Bilang sama saya, di mana perempuan itu? Bu, mohon tenang. Bilang sama saya, di mana perempuan yang mengambil anak saya? Bu, mohon maaf. Silakan duduk, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Bu, tenang, Bu. Bu Anissa, tolong, Bu. Perempuan ini masih tahu di mana dia. Bilang sama saya, di mana perempuan Tolong, Bu yang Anissa. mengambil anak saya masih disembunyiin. Sudah, Bu. Tolong lepasin. Bilang! Bilang! Kalau ada yang ingin Bapak laporkan, silakan ke dalam saja. Ada bagian pelaporan. Ruangannya ada di ujung. Tapi sebelumnya Bapak isi formulir dulu ya. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh, tenang ya. Kita lewatin ini sama-sama. Mungkin inilah saat terakhir kebebasanku. Terakhir kali ini aku bisa menghirup udara segar. Saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu, Budasi itu bekerja seperti saya. Menculik anak, lalu menjualnya. Menculik. Dia bilang menculik. Dia bilang dijual. Kalau anak saya sampai dijual, terus gimana? Saya mau cari kemana lagi, Pak Nugroho? Mohon izin, Dan. Sepertinya Bu Titi harus kembali ke sel. Pak Jono, bawa dia. Siap, Dan. Mari. Jangan. Tolong. Jangan. Tolong. Maaf, Pak. Saya mau melaporkan sesuatu. Iya, Pak. Tolong, jangan. Mohon maaf, jangan. Mohon maaf, sini. Mari, Bu. Mari, silakan. Bu Anissa, sepertinya memang perempuan itu tidak tahu apa-apa. Tapi Ibu tenang ya. Kami akan tetap mencari informasi.
Permisi, Pak. Iya, Pak. Oh, Bapak mau melapor ya? Iya, Pak. Kebetulan ruang laporan sedang penuh, Pak. Sebaiknya Bapak bisa tunggu di luar saja, Pak. Oh, baik, Pak. Dan ini saya kasih formulirnya, Pak. Ini, Pak. Fir, ini. Pak, lebih baik kita ngisi formulirnya di sana aja ya. Iya. Kamu cantik sekali, Sar. Hal, kamu ngapain ada di sini? Kamu pasti mau ngeledekin aku kan? Di hari paling menyedihkan dalam hidup aku. Sarah. Aku kesini karena aku pengen lihat kamu tuh terakhir kali, Sar. Sebelum kamu menikah dengan orang lain. Aku mohon, kamu jangan nangis, Sar. Aku nggak mau ngeliat kamu nangis kayak gini. Aku mau ngeliat wajah cantik kamu. Ya. Sarah? Mama? Tante ini tidak, ini nggak seperti yang Tante pikirkan. Saya sama Sarah hanya... Mama Sarah nggak ngapa-ngapain kok sama Al. Mama yakin kamu tidak akan melakukan hal yang enggak. Kalian sekarang berdua lari. Selama ini Mama melihat kekuatan cinta kalian. Kalian berdua itu saling mencintai. Masa depan kalian itu masih jauh. Jadi kalian itu berhak bahagia kalau kalian saling mencintai. Sekarang juga kalian pergi. Ayo Sarah. Ayo. Mama. Kenapa tiba-tiba Mama ngomong kayak gini? Untuk pertama kali dalam hidup Mama berani melakukan hal yang benar. Selama ini Mama selalu menuruti apa kata-kata Papa. Mama gak punya kekuatan apa-apa. Ayo, pergilah. Sebelum semuanya terlambat. Ayo. Ayo, Sa. Kita bisa mulai hidup baru. Kita pasti bahagia, sayang. Ayo kita pergi. Ayo. Aku minta maaf tapi aku nggak bisa. Gimana kalau ada sesuatu terjadi sama Papa, Ma? Aku nggak akan bisa hidup dan ngerasa bersalah. Gimana kalau dia dibunuh sama orang yang minjemin dia uang? Mama pikir aku bisa hidup kayak gitu. Aku lebih baik mengubur rasa cinta aku daripada aku mengubur Papa. Aku minta maaf. Kamu harus percaya sama aku. Cuman kamu laki-laki yang paling baik yang pernah ada di hidup aku. Tapi aku minta maaf, aku gak bisa. Alvaro. Maafkan Tante, Alvaro. Tante sudah menyakiti kamu dan Sarah. Tante mohon, kamu mau memaafkan Tante. Tante mohon, maafin Tante, Alvaro.
mata kamu. Ayo, kita ke depan sekarang. Nah, itu Sarah. Lu ya yang katanya kerjanya nyulik bayi. Enggak, kemanain tuh bayi-bayi? Hah? Lu jual. Sakit apa? Jangan-jangan lo ambil organ tubuhnya lalu kau jual, hah? Enggak, aku nggak jual. Ngaku aja lu, ngaku! Lu kan perempuan. Emang lu gak punya hati apa? Sampai lu tega nyulik anak-anak, hah? Nggak usah sok suci lo. Kalian semua aja sama. Bejat. Sembarangan lu ya. Sakit. Aduh. Ampun. Sekarang dia. Ampun lo. Pasti gue nyuri dan masuk penjara ini. Itu gue lakuin dengan anak gue. Gue nggak mau anak-anak gue kehidupannya susah. Ngerti gak lu? Gak kayak lu. Lu nyulik anak. Cuma mikirin perut lu sendiri. Tolongin Safira, Pak. Tolong, Pak. Tolongin Safira, Pak. Pak Salman? Iya. Bapak sudah ditunggu untuk bikin laporannya. Mari Pak, permisi. Ya. Kamu udah siap kan? Ya, Pak. Ini giliran kita masuk, Pak. Ayo. Kita bisa bikin laporannya sekarang, Om. Ya Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau Safira masuk penjara dan diperlakukan seperti ini. Dihabisi oleh semua tahanan yang ada. Om Salman kenapa? Kok malah bengong? Papa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa. Ayo kita cepat pergi dari sini. Om Salman mau kemana? Bukannya semua ini adalah kemauan Om. Pak, kami ingin menyelesaikan masalah ini, Pak. Kami siap, Pak. Apapun resikonya, kami siap. Iya, Om. Nggak apa-apa. Papa nggak bisa. Nggak bisa apa, Pak? Jawab, Pak, nggak bisa apa? Ayo kita pulang. Anterin Papa pulang sekarang. Ayo. Pak, Papa. Sarah, mulai hari ini dan seterusnya, itu artinya kamu semakin dekat menjadi istriku.
Kamu harus tahu tempatmu. Kamu ingat, kamu itu hanya anak seorang supir. Dan sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah pantas untuk berada di tempat ini. Hah? Papa boleh ketawa sepuasnya, Pak. Tapi ingat, kalau Papa sampai ganggu Sarah, aku akan balas berkali-kali lipat. Oh ya, satu lagi, Pak. Aku udah nggak anggap Papa sebagai orang tua aku lagi. Berani-beraninya kamu setelah menghilang berhari-hari datang ke sini lagi. Terus sekarang mau kerja lagi di sini gitu? Kamu kira ini rumah siapa, hah? Saya mohon, Bu. Saya butuh pekerjaan ini. Saya dan kakak saya butuh uang untuk hidup. Diam kamu. Udah sana-sana kamu pergi. Kamu itu udah saya pecat. Masih banyak orang jujur yang butuh kerjaan daripada kamu kayak begini orangnya. Mah, jangan kayak gitulah, Mah. Ini Mbak Aziza itu kan udah kerja lama banget sama kita. Masa kayak gitu aja dipecat? Udahlah, kasih kesempatan lagi ya. Kinan, kamu itu terlalu bodoh apa polos sih? Mereka ini emang acting doang begini. Datang-datang mengiba-iba, nangis-nangis paling juga itu air mata buaya. Ah, udah ya, maafin aja, kasihan. Aziza, minta maaf Ki. Saya minta maaf, Bu. Dasarnya kamu Kinan, emang kamu tuh orangnya terlalu lembek, terlalu banyak kasihan sama orang. Nih lihat nih akibatnya nih. Udah sana, besok kamu mulai kerja lagi. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir. Kalau sampai macam-macam lagi, saya pecat kamu, gak ada ampun. Terima kasih ya, Bu. Mama. Apa sih? Tunggu bentar ya, Kinan ada yang mau dibicarain sama Mama. Ya. Nih, buat kamu makan malam. Ya Allah. Makasih ya, Mas Kenan. Sama-sama. Saking sayangnya Papa terhadap kamu, Papa melanggar norma-norma yang selama ini Papa pegang. Kamu mesti janji, Safira, tidak akan mengulang lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Papa hanya mengharap dan menginginkan kamu akan menjalankan kehidupan dengan benar, dengan baik, Safira. Kamu janji? Halo Bu Sita. Gimana dok, Bu? Safira, menurut pemeriksaan dokter, Cinta kena thalassemia, sebuah penyakit langka. Apa? Thalassemia? Betul Bu, bayi ibu memerlukan transfusi darah setiap bulannya dan pencangkokan sumsum tulang.
Masalahnya, mencari donor yang cocok itu sangatlah sulit, Bu. Dan biayanya sangat mahal sekali. Karena itu, Ibu telepon Sapira ke sini. Panti asuhan ini nggak mungkin sanggup biaya pengobatan ini. Ya, Bu, nanti saya akan cari jalan keluarnya, Bu. Naila! Teh kenapa? Naila. Teteh mimpi Naila. Sebentar ya, Teh. Ini Teh, minum dulu supaya Teteh tenang ya. Teteh mimpi Naila sakit. Keadaannya makin parah. Dan dia susah nafas. Teteh jadi takut kalau sampai terjadi apa-apa sama Naila. Teteh tenang ya, Teh. Semoga aja itu cuma mimpi. Karena Teteh terlalu khawatir sama Naila. Tapi kan Naila memang lagi sakit. Kalau nanti sakitnya makin parah gimana? Kalau ternyata penculiknya ngebiarin Naila begitu aja nggak diobatin, gimana? Ada Naila, Dek. Teteh harus cari Naila kemana lagi sekarang? Selebarannya juga udah habis. Kita masih nggak tahu Naila ada di mana. Ini Teh, tadi Mas Kenan kasih ini. Pakai ya, Teh, untuk ngeprint selebaran itu. Cuma karena aku mulai kerja lagi besok, jadi aku cuma bisa bantuin Teteh di sela-sela waktu istirahat aku. Tapi Teteh tenang aja, aku kerjanya pulang pergi kok, Teh. Nggak nginep di rumah Bu Mala. Ini Teh. Makasih banyak ya, Dek. Aku tinggal lihat ya. Apa kamu bilang? Kamu mau nikahin Safira? Iya, Ma. Kinan mau menikahi Safira. Enggak. Sampai kiamat pun Mama nggak bakalan ngerestuin pernikahan kamu. Ma, rencana Kinan untuk menikahi Safira sudah bulat. Kinan akan menikahi Safira dengan atau tanpa restu Mama. Kalau Mama merestui, tentunya Kinan akan sangat bahagia dan bersyukur. Tapi kalaupun enggak, Kinan akan tetap menikahi Safira. Pinter ya dia ngajarin kamu ngomong kayak gini. Ini Mama kamu sendiri, Kinan. Kamu ngomong sama orang tua kamu sendiri. Ini kayaknya udah emang rencana mereka. Mereka udah ngerencanain ini lama. Ngejerat kamu, dan habis itu jadi benalu di keluarga ini. Pasti bapaknya ini yang udah rencanain ini semua. Ma, papanya Safira. Orang yang tadi Mama tuduh itu adalah orang yang paling terhormat yang pernah Kinan kenal. Papanya Safira rela mengorbankan prinsipnya agar anaknya tidak menderita. Sedangkan Mama yang punya segalanya, Mama malah justru... Justru apa? Kamu mau ngomong kalau Mama ini justru orang hina, gitu? Bener-bener ya. Pasti perempuan itu kan yang ngajarin kamu ngomong kayak gini sama Mama, ha? Cukup, Ma. Mama nggak pantas nuduh Safira yang enggak-enggak. Dia udah berjuang cukup lama untuk menghadapi kerasnya hidup. Dan Kinan berjanji, Kinan akan mendampinginya selamanya. Sekarang terserah Mama. Mama akan menerima Safira sebagai menantu Mama. Atau Mama juga akan kehilangan Kinan. Anak Mama sendiri. Bu Nunung. Assalamualaikum, Bu.
Ibu udah ketemu sama Dede Naila, Bu. Aska? Nak, ibu belum bisa menemukan Dede, nak. Tapi Aska tenang. Ibu janji, ibu pasti akan berhasil menemukan Dede. Dan kita pasti akan segera kumpul lagi sama-sama. Bu, aku kangen banget sama ibu. Aku juga kangen banget sama Dede Naila. Sama, nak. Ibu kangen sekali sama kamu. Sama Dede juga. Ibu udah gak sabar mau peluk kalian lagi. Doain ibu ya. Biar ibu bisa segera menemukan Dede. Iya, Bu. Nenek. Aska? Aska, nak. Ngapain kamu nelfon ke sini? Saya kan udah bilang sama kamu, jangan pernah nelfon ke sini. Aku hanya mau bicara sama Aska sebentar aja, Bu. Aku mohon ya, Bu. Aku kangen sekali sama Aska. Gak akan. Aduh, mana sih mereka? Kok lama banget ya? Kinan, Gimana kondisinya? nanti aku cerita di dalam ya. Ayo sekarang kita masuk. Saraya. Sekarang kalian semua tahu kan, bayi itu lagi sakit parah. Dia terkena penyakit thalassemia. Iya. Dan itu penyakit langka. Harus transfusi darah setiap bulan. Itu dia yang aku pikirin sekarang. Panti asuhan nggak siap nerima keadaan ini semua. Karena dananya itu mahal banget. Mereka nggak punya dana sebesar itu buat ngobatin anak ini. Kalau segera nggak diobatin, kalian tahu sendiri kan akibatnya apa. Kalau kita tinggalin anak itu di panti asuhan ini, sama aja kita ngebunuh dia secara pelan-pelan. Aku udah janji sama papa aku nggak bakal ngelakuin kesalahan lagi, tapi nyatanya apa? Kenapa urusannya jadi ribet kayak gini sih? Gue pikir kalian berdua itu ke kantor polisi terus ditahan. Tapi kok bisa lolos? Gue sama Kinan emang sempat ke kantor polisi, Al. Tapi kita nggak jadi ngomong, karena bokap gue berubah pikiran. Lagian lo, Fir, ngapain sih lo malah cerita sama bokap lo? Jadi ribet kayak gini kan urusannya? Sorry, Al. Gue nggak pernah bisa bohong sama bokap gue. Udahlah, Al. Lu juga jangan nyalain Safira terus-terusan dong. Tapi gue pikir, ini saat yang tepat buat kita nebus dosa kita. Maksud lo, Fir? Gue bakal adopsi anak itu. Dan gue beri nama Cinta. Semoga ini emang yang terbaik. Lama-lama gue pikir, kalau bayi ini nggak kita ambil, urusannya bisa sampai ke polisi. Ntar makin ribet kan? Emang lu udah izin sama bokap lo? Besok kita semua harus ketemu sama bokap gue. Ada apa ini? Pak, izinin kami urus bayi ini sama-sama ya, Pak. Untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa? Membunuh ibunya anak itu terus kamu bisa menebus dosa? Dan apa kalian bisa mengembalikan ibunya itu? Pak, tapi kalau kita nggak ngurus bayi itu, sama aja kita nambah dosa, Pak. Izinin kita semua merawat bayi itu sampai besar ya, Pak ya. Boleh kan, Pak? Apa dengan merawat bayi itu bisa menebus dosa kalian? Tapi kalau menurut Om kita harus lapor polisi. Urusannya bisa panjang, Om. Kita semua bisa masuk penjara, Om. Dan itu bisa merusak masa depan kita. Kalian tahu kan, Bapak ini seorang guru. Pertama yang Bapak ajarkan ke murid Bapak itu bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Kalian semua ini kan sudah dewasa. Tapi kalian tidak bisa membedakan mana yang benar
dan mana yang salah. Jadi menurut Bapak, lebih baik bayi itu diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan bisa mendidik bayi itu. Pak. Pak. Dulu Papa bisa Pak bawa Safira ke rumah. Ngerawat Safira sampai gede dan sayang sama Safira, Pak. Tapi kenapa Papa nggak bisa ngelakuin itu sama bayi ini, Pak? Safira cuma pengen ngebales semua kebaikan Papa sama Safira. Satu hal lagi, Pak. Bayi ini lagi sakit. Dia butuh uang yang sangat besar, Pak, untuk pengobatan ini. Mana ada, Pak, orang lain yang mau ngerawat dia selain kita semua. Masya Allah. Jadi bayi itu sedang sakit? Iya. Cinta kangen sama mama ya? Iya, kangen ya. Wow, Syah. Semoga cepat sembuh ya Cinta ya. Makasih ya Bu ya. Sayang, kangen gak sama mama? Kangen ya? Ya Allah, apa sebenarnya rencana membuat hidup Safira anakku? Cantik banget sih pakai baju pink. Safira, kayaknya hari ini kamu bahagia sekali. Ya iya dong, Pak. Kan mulai sekarang aku akan merawat Cinta dan membesarkan Cinta seperti anak aku sendiri. Tapi ingat, kamu mesti harus siap kalau suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Siapa yang datang itu, Safira? Coba aku lihat dulu ya, Pak. Sini, Dede. Aku titip Cinta ya, Pak ya. Kinan. Safira, maukah kau menikah denganku? Aku pengen ngelewatin ini semua bersama. Sama kamu, Fir. Om, saya mohon restu. Izinkan saya menikahi Safira, Om. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Safira, Om akan izinkan. Tapi kalau kamu menikah dengan Safira, hanya ingin mengadopsi bayi itu, maaf, Om tidak akan mengizinkan. Saya sudah mengenal Safira sejak kecil. Safira adalah cinta pertama saya. Jadi izinkan saya menikahi Safira. Saya janji, saya akan mencintai Safira dengan seluruh jiwa raga saya. Saya janji.
Jadi saya dapat restu, Om? Iya. Tapi ajak ibu kamu ke sini dan melamar secara formal. Siapa sih malam-malam datang ke rumah gua? Habis lagi minumannya. Ngapain malam-malam datang ke rumah saya? Kamu kan orang tua dari teman anak saya. Kamu pasti banyak uang. Kasih saya uang. Hah? Uang. Maksud Pak. Saya datang ke sini bukan mau nemuin Bapak, saya mau nemuin anak Bapak. Sini uang. Apa? Jangan. Kita ngapain sih malu-maluin aja, Pak? Ibu ini mau ngasih gua uang. Udah. Masuk, apa masuk. Udah. Lepasin. Apa ngapain sih, Pak? Malu-maluin aja. Udah. Duraka! Keluar gua! Tante, maaf ya, Tante ya. Tante, ada apa repot-repot datang ke sini, Tante? Kamu masih tinggal di sini juga. Alvaro, dengar ya. Kalau saya nggak karena terpaksa, saya nggak bakalan datang ke sini. Tapi karena Kinan nggak ngasih nomor telepon kamu, makanya saya terpaksa juga datang ke sini. Iya, ada perlu apa, Tante? Saya mau tanya sama kamu ya, kenapa Kinan tiba-tiba minta izin sama saya untuk nikahin Safira? Ada apa? Kok mendadak banget? Gua nggak boleh ngasih tahu yang sebenarnya. Tante malah nggak boleh tahu apa yang udah terjadi sama kami. Kok diem? Kenapa? Jawab. Ya karena Kinan cinta sama Safira, Tante. Nggak usah bohong kamu. Sebenarnya ada apa? Jelasin. Ya beneran, aku nggak bohong loh, Tante. Ya, terserah kalau Tante nggak percaya sama aku. Ya terserah, aku udah bicara sejujurnya. Jadi menurut aku Tante kasih restu aja sama Kinan. Daripada ntar dia nekat. Nekat? Nekat gimana? Tante, aku tuh kenal banget Kinan dari kecil, Tante. Aku kenal gimana keras kepalanya dia. Kalau Tante terus-terusan ngalangin dia, ntar dia makin berontak, Tante. Jadi mendingan menurut saya, Tante kasih restu sama Kinan buat nikahin Safira. Udah gitu aja. Ya udah, nggak ada keperluan lain kan, Tante? Ya udah, saya permisi ya, Tante ya. Alvaro, Alvaro. Kurang ajar. Bahkan temennya pun setia sama Kinan dan Safira. Awas kamu, Safira. Aku pasti akan nemuin alasan kenapa anakku sampai kepengen buru-buru nikahin kamu. Halo, Nan, kacau, Nan. Ada masalah baru lagi, Nan. Ada apa lagi sih, Al? Lo tahu, tadi nyokap lo datang ke sini. Terus dia nanya ke gua, kenapa tiba-tiba lo mau nikah sama Safira? Tapi lo nggak ngomong macem-macem kan, Al? Ya enggak lah, lo pikir gua bego apa? Gua bilang aja kalau lo emang cinta sama Safira, makanya lo pengen nikah sama dia, ya kan? Nah itu dia, bro. Mau gimana lagi? Cuma itu satu-satunya cara supaya gua bisa mengadopsi cinta secara sah dan menebus semua dosa kita. Tapi Nan, nyokap lu sih kayaknya gak akan ngasih restu deh. Soalnya tadi juga ya, mukanya tuh kesel banget. Gue serem melihatnya. Iya. Tadi juga Om Salman ngasih syarat. Dia mau nerima lamaran gue. Asalkan nyokap gue datang langsung lamar Safira. Aduh. Gue bener-bener bingung banget, bro. Sekarang gue harus gimana ya menurut lo? Aduh, kalau itu gue bingung lah kayak gimana ya. Gue nggak paham, Nan. Gue nggak bisa bantu, sorry ya. Ya udah deh, bro. Gak apa-apa. Gue juga lagi nyetir ini. Thanks ya. Ya udah, lo hati-hati. Bye.
Naila. 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 Kamu di mana, Nak? Naila. Kamu gak sakit kan, Nak? Naila. 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 Tante. Naila. Naila. Kenapa, Pak? Itu, Pak, ada orang nyebrang gak lihat-lihat. Naila. Bu, minggir, Bu, jangan di tengah jalan. Teh, Naila. Tante ke pinggir kan nanti ketabrak, Teh. Sebentar, Pak, ya. Tunggu, Pak. Naila. Ada apa dengan kalian? Naila. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Naila. Mungkin ada masalah. Ini teteh saya, Pak. Lagi panik karena baru saja kehilangan anaknya. Ayo, Teh. Kita pergi. Maaf ya, Pak. Ya. Ya Allah, seorang ibu tidak akan sanggup kehilangan anaknya. Safira sudah seperti ibu bagi Cinta. Cuman Allah yang tahu apa yang akan terjadi padanya kalau aku sampai memisahkan mereka. Mungkin keadaannya akan sama seperti wanita itu. Pak, ayo kita jalan lagi, Pak. Jalan, Pak. Baik, Bu. Stop! Pak, gimana sih nyetirnya? Bisa nggak sih? Anu, Bu, ada Mas Kenan di depan. Apaan sih Kinan ya? Apaan sih? Hah? Kamu tuh? Ma, please, Ma. Izinin Kinan nikah sama Safira, Ma. Kinan tuh cinta sama Safira, Ma. Ma, Mama tahu kan? Mama tahu kan? Kinan gak bisa hidup tanpa Safira, Ma. Safira itu adalah cinta pertama dan terakhir Kinan. Please. Berdiri. Kamu tuh mau nikah sama Safira cuman gara-gara bayi itu kan? Ngaku. Enggak, Ma. Karena anak itu atau bukan, Mama tahu kan betapa cintanya Kinan sama Safira. Kinan gak mau jadi anak durhaka, Ma. Safira juga gak mau jadi anak durhaka. Jadi please, Kinan mohon, Ma. Izinin Kinan nikah sama Safira. Jadi menurut aku tante kasih restu aja sama Kinan daripada ntar dia nekat. Alvaro benar. Kalau nggak diizinin, Kinan pasti nekat. Dia bisa ninggalin aku. Mungkin sebaiknya aku lamar Safira. Dengan begitu aku bisa cari tahu apa yang disembunyiin sama Kinan. Apa alasan dia sebenarnya sampai dia kebelet ingin menikahi Safira. Azizah. Iya, Bu. Cepetan, sekarang kamu sama supir beli semua barang seserahan buat Kinan lamaran sama Safira. Beli apa aja ya, Bu? Serah kamu, pilih aja, saya nggak peduli. Iya, baik, Bu. Permisi. Mama serius, Ma? Mama ngizinin aku nikah sama Safira? Yes! Makasih banyak ya, Ma. Makasih banget. Mama itu adalah mama terbaik di dunia. Jangan makin sayang sama Mama. Makasih, Ma. Kenapa sih? Gerah. Tas saya, tolong. Yes! Apa? Jadi mama kamu udah ngerestuin hubungan kita? Alhamdulillah, Kinan, aku seneng banget dengernya.
Ya Allah, bayang-bayang ibu itu terus mengingatkan saya akan Safira yang sangat mencintai cinta. Saya nggak ingin Safira depresi seperti ibu itu kalau mau kehilangan anaknya. Iya, aku tunggu ya. Bye. Pak, mereka mau datang, Pak. Kinan mau melamar aku secara resmi. Benar. Mamanya Kainan sudah merestui kalian berdua. Iya, Pak, beneran. Alhamdulillah. Kabar gembira buat kita, nak. Iya, Pak. Aku seneng banget. Sarah, kamu kok senyum-senyum gitu? Ada apa? Aku baru aja dapat kabar yang baik. Jadi Safira sama Kinan akhirnya mau tunangan. Aku seneng banget mereka bisa nikah. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya mereka menikah juga ya. Mama ikut bahagia buat mereka. Ya udah kalau gitu kamu siap-siap ya. Siapa aja yang datang ke sana? Si Alvaro datang nggak? Cukup, Pak. Papa itu sudah merenggut kebahagiaannya Sarah. Sarah ini cuma mau datang ke tempat temannya yang lagi berbahagia. Sarah sudah mengorbankan cintanya, kebahagiaannya demi keluarga kita. Masa Papa nggak percaya juga sih sama anak Papa sendiri? Wah, Papa bukannya nggak percaya sama Sarah. Papa cuma nggak percaya sama laki-laki itu. Gimana kalau dia nekat melakukan sesuatu yang akan membuat kita menyesal seumur hidup kita, Mak? Pak, Papa tuh apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya Papa ngomong kayak gitu? Sarah, Papa itu pernah muda. Papa tahu trik-trik laki-laki yang menjerat pasangan yang dicintainya. Cukup, Pak. Cukup. Udah, Sarah. Sekarang kamu pergi aja. Nggak apa-apa kok, ya. Sarah pamit ya. Sarah! Pak! Sarah! Tunggu, Sarah. Papa akan izinkan kamu pergi. Tapi kamu gak boleh pergi sendiri. Maksud kamu, aku jadi pengawal anakku gitu? Aku juga ada keperluan. Wah, siapa yang minta Mama nemenin Sarah? Sarah itu sudah bertunangan, Mah, sama Bima. Kenapa nggak Bima yang nemenin dia? Biar Bima kenal sama teman-temannya. Ya kan, Sarah? Terserah kamu. Kamu pergi sama Bima atau tetap tinggal di dalam rumah. Pasti Bima senang kalau kamu langsung telepon dia dan minta dia untuk temenin kamu. Tapi kalau kamu nggak mau telepon dia, Papa yang telepon. Halo sayang. Sayang, kamu tahu nggak sih? Dari tadi tuh aku capek banget, pusing banget nih ngurusin kerjaan. Tapi begitu aku dengar suara kamu, pusing aku langsung hilang, capek aku juga langsung hilang. Makasih ya sayang. Oh iya. Iya dong, tenang aja. Aku pasti mau kok. Pokoknya kamu tenang aja. Gak ada yang lebih penting di dunia ini selain kamu. Ya udah, kamu tunggu ya di tempat kamu. Aku akan ke tempat kamu sekarang. Pak, ini ada... Fi, pokoknya semua meeting yang ada hari ini tolong kamu cancel ya. Saya ada urusan. Makasih. Baik, Pak. Halo? Aska. Ibu Ibu gak usah nangis lagi. Ibu jangan nangis ya. Ya ampun,
kamu jangan pernah nelfon Aska. Bu, sebentar aja Bu. Aku hanya mau bicara sama Aska. Izinin aku untuk bicara sama anakku. Supaya apa? Hah? Supaya kamu bisa bujuk Aska, terus kamu jual sama kayak Naila, ya kan? Ibu kan udah mendengar sendiri apa kata polisi. Naila itu diculik. Aku nggak menjual Naila. Diculik. Saya nggak percaya sama kata-kata kamu. Pokoknya saya minta jangan pernah kamu hubungin cucu saya lagi. Kamu ngurus diri sendiri aja nggak becus. Gimana kamu ngurus cucu saya? Aku mau ketemu sama ibu, Nek. Mau ngapain ketemu sama ibu kamu? Aska, Nenek kasih tahu sama kamu ya. Ibu kamu itu ibu yang jahat. Ngapain tinggal sama ibu yang jahat? Mendingan tinggal sama nenek aja. Ya? Ibu itu nggak jahat. Ibu itu baik. Aku sayang sama ibu. Gak usah nangis dong. Cucunya nenek gak boleh nangis. Gimana kalau kita ke warung? Kita beli permen kesukaan Aska, ya? Nih, nenek kasih uangnya, ya? Enggak. Aku maunya ketemu sama ibu. Ayo, Nek, anterin aku. Ketemu sama ibu. Udah, gak usah. Kamu di sini aja sama nenek. Aku gak mau. Ayo cepet, Nek, anterin aku sama ibu. Enggak, nenek bilang enggak. Kamu gak boleh tinggal sama ibu kamu lagi. Kamu tinggalnya sama nenek di sini. Udah, kamu bikin nenek pusing kalau begini. Ntar kalau kamu capek, kamu juga berhenti sendiri. Ayo Bogor. Yang terminal Bogor, ayo Pak. Ayo yang Bogor. Terminal Bogor. Ayo jalan Bang. Ayo ongkos. Bu, ongkosnya kurang nih. Kan sama anaknya. Lah, enak aja. Dia bukan anak saya, Bang. Bayar. Maaf, Bang. Saya nggak punya duit. Emang mau turun di mana? Mau ke terminal, Bang. Ngapain ke terminal sendirian? Nyusul ibu saya, Bang. Ntar kalau ketemu ibu kamu, bilangin ya. Anak kecil nggak boleh dilepas sendirian. Nanti kalau kamu diculik gimana? Iya, Bang. Aska, itu anak kok gak ada suaranya? Jangan-jangan tuh anak kecapean nangis terus tidur kali. Atau jangan-jangan tuh anak kabur lagi. Aduh, Aska? Ya ampun, itu pintunya. Kok pintunya kebuka? Aska! Ya Allah. Di mana anakku berada, dimanapun dia, tolong lindungi anakku ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Assalamualaikum, Bu. Apa aku udah boleh bicara sama Aska? Aku hanya mau tahu kabar dia. Dasar perempuan jahat kamu ya. Kamu tuh ibu yang jahat. Kamu bilang mau ngomong sama Aska. Nggak tahu-taunya Aska mau bawa kabur dari sini. Tadi Aska ada di rumah, sekarang nggak ada. Kamu tadi di depan rumah saya kan? Apa maksudnya, Bu? Loh, Aska itu di mana sekarang? Aska kan sama ibu. Coba aku mau ngomong sama Aska, Bu. Kasih teleponnya ke Aska, tolong aku mau bicara. Nggak usah pura-pura polos depan saya. Saya tahu betul kok kamu perempuan apa. Pura-pura apa? Aku di Jakarta, bagaimana mungkin aku menculik Aska? Atau jangan-jangan ibu bohong ini sekarang supaya aku nggak bisa bicara lagi sama Aska? Berani kamu nuduh saya? Kamu ada di Jakarta,
Hah? Terus kamu bawa Aska lagi dari sini? Apa? Kamu bilang apa ke Aska? Hah? Kamu nyuruh dia kabur dari rumah saya kan? Iya kan? Apa, Bu? Maksudnya apa, Bu? Aska kabur? Udah deh, kamu gak usah pura-pura depan saya. Saya tahu betul ini tuh ulah kamu. Kamu mau apa dari saya, Anissa? Mau apa? Hidup saya udah menderita, udah kamu bikin menderita. Anak saya satu-satunya kamu bikin mati. Sekarang cucu saya kamu bawa semuanya. Mau apa kamu? Oh, ya Allah. Betapa beruntungnya perempuan yang akan menikah dengan Mas Kenan. Udah ganteng, masa depannya bagus, baik hati pula. Fir, Om Salman mana? Nanti juga dia keluar. Tante, silakan duduk, Tante. Iya, oh belum minum susu ya? Laper ya? Wah, cantik banget. Aziza, ayo dong angkat teleponnya dong. Halo, Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Aziza, Teteh ada apa, Teh? Aska hilang. Aska kabur dari rumah. Gimana Aziza? Teteh nggak tahu Aska ada di mana. Apa, Teh? Aska kabur dari rumah? Kabur kemana? Teteh nggak tahu. Teteh nggak tahu. Ya udah, sekarang aku pulang ya, Teh. Teteh tunggu di sana, jangan kemana-mana. Kalau sampai dia diculik juga sama orang gimana? Sekarang lebih baik Teteh telepon Pak Nugroho ya. Biar Pak Nugroho bantu cari Aska. Tolong kamu cepat ya. Iya, Teh. Assalamualaikum. Bang ojek. Iya, ojek. Antar saya ke Jalan Perjuangan ya, Bang. Ayo nih. Ayo. Thank you ya, Pak. Iya. Udah bayar, Pak? Iya. Gas! Apa kabar lo? Good. Ayo, sayang. Kita udah sampai. Mas Bima kenalin ini Alvaro. Al ini Mas Bima. Alvaro. Bima. Sebenarnya aku udah banyak denger cerita tentang kalian, tentang persahabatan kalian. Aku tuh iri sebenarnya sama kalian. Kalian bisa kenal sama Sarah dari semenjak kalian kecil. Coba aja. Aku yang kenal Sarah dari kecil. Ya udah yuk, mendingan sekarang kita masuk acaranya udah. Yuk masuk. Ayo sih. Loh, kenapa begitu saya datang semuanya pada diam? Ada yang salah ya sama saya? Enggak lah.
semuanya ini Mas Bima. Mas Bima, kenalin ini mempelainya Safira sama Kinan dan itu Bagas. Semuanya ini Mas Bima. Kalau ini bodyguardnya. Sembarang. Silakan duduk. Oh iya, makasih. Sorry ya. Iya. Ini uangnya. Makasih. Makasih ya Mas. Iya. Teteh sabar ya Teh. Aska nggak mungkin jauh-jauh. Aska masih kecil Teh. Kalau dia sampai diculik sama orang jahat gimana Ziza? Aku nih ibu yang gak becus. Aku gak becus, aku gak bisa jagain anak aku. 2 anak aku hilang. Teteh gak boleh ngomong yang enggak-enggak. Kita berdoa, semoga Aska baik-baik aja ya Teh. Teteh udah nelfon Pak Nugroho. Insya Allah, Pak Nugroho pasti melakukan yang terbaik untuk mencari Aska Teh. Sekarang kita ke puncak ya, untuk mencari juga. Pak Salman, saya datang ke sini bersama anak saya, Kinan, untuk melamar anak Bapak, Safira. Mudah-mudahan Bapak berkenan menerima lamaran anak saya. Saya sebagai orang tua hanya mewakili aja, Bu. Semua keputusan ada di tangan Safira. Safira, bagaimana kamu menerima lamarannya Kenan? Alhamdulillah. Fir, cincin ini adalah simbol kalau kita sekarang saling terikat satu sama lain. Dan cincin ini juga adalah bentuk dari janji aku untuk mengganti cincin minuman ini dengan cincin sungguhan. Di puncak. Aduh, gue tuh gak sangka banget ya sumpah. Ini mereka berdua, 1 langkah lagi bakal jadi suami istri. Pacarannya dari kapan? Kuliah ya? Lama banget. 1 langkah lagi, tapi gue yakin sih, lo berdua bakal jadi pasangan yang bahagia seumur hidup. Amin. 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 Pak, makasih banyak ya Pak. Papa udah ngerestuin kami. Ma, Pa, sekali lagi juga Kinan ingin mengucapkan terima kasih. Dan Kinan ingin mohon doa dan restunya supaya kami diberikan kelancaran sampai hari pernikahan nanti. Iya, saya merestui kalian berdua.
Terus, gimana? Rasanya tunangan? Gini guys rasanya. Mau tahu rasanya? Rasanya itu nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Susah. Intinya lo bakal ada di tahap bahagia yang paling tinggi. Makanya lo kapan? Buruan dong, nyusul. Ya, nyindir gua dia. Boro-boro gua jodoh gua aja, gua teropong kagak ada nih. Apalagi kan gua pesantren kan laki semua. Sayang, kamu kenapa sayang? Oh, airnya nggak bagus buat dia. Ntar aku ambilin air putih ya, sebentar sayang. Kamu gak apa sayang? Kasihan. Gawat. Bima ngelihat apa yang Alvaro lakuin ke aku. Apa dia akan sadar hubungan aku sama Al? Sayang, ini airnya. Hati-hati sayang, airnya panas. Oke, sini. Makasih ya. Makasih karena kamu udah menyelamatkan Sarah. Mungkin kalau nggak ada kamu, nggak ada kalian, sudah terjadi sesuatu sama calon istri aku. Iya sama-sama. Lagian kan Sarah juga sahabat gua. Jadi udah semestinya gua bantu Sarah. Sebenarnya tuh saya iri sama kalian. Saya iri sama persahabatan kalian. Sarah ini benar-benar beruntung karena punya teman-teman dan sahabat seperti kalian. Sebentar ya. Halo? Oh ya, ya udah. Iya, saya akan segera ke kantor sekarang. Sayang, maaf ya barusan ada telepon dari kantor dan katanya ada urusan di kantor. Oh iya, teman-teman, saya pergi duluan ya. Oh, lo mau langsung cabut? Iya, ada urusan di kantor. Untuk Kinan dan juga Safira, sekali lagi selamat. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya udah kalau gitu, aku pergi duluan ya. Titip Sarah. Oh, oke siap. Pergi duluan ya. Makasih. Ayo, minal bokor habis yuk. Ayo bang, makan dulu yuk. Katanya ibu ada di Jakarta. Aku harus gimana ya? Aduh, aku sakit. Sayang, kamu kenapa? Apa nih yang sakit? Ya, Kamu mau kemana? aku mau ke Jakarta ketemu ibu. Tante juga mau ke Jakarta. Kamu ikut tante ya, biar ketemu ibu kamu. Pak. Itu anak itu kali, Pak. Yang pakai kaos merah.
kayak celana hitam. Monitor, Komandan. Monitor, Komandan. Masuk. Komandan, saya sudah melihat anak itu di Terminal Bogor. Tapi dia bersama wanita lain. Anak itu terus menangis. Jangan sampai mereka naik bis. Saya segera ke sana. Siap, Komandan. Bu Mala, saya tahu Bu Mala tidak begitu suka sama anak saya, Safira. Tapi besok anak kita akan mau menikah. Jadi saya mohon Bu Mala bisa melupakan kejadian-kejadian yang lalu. Tolong direstui mereka dan terimalah anak saya seperti anak ibu sendiri. Pak, saya datang ke sini melamar untuk Kinan. Kenapa saya bisa datang ke sini? Karena saya sudah melupakan masa lalu, semua kejadian yang sudah berlalu. Lagian Safira kan bakalan jadi menantu saya dan jadi bagian dalam keluarga saya. Tante, terima kasih banyak ya. Aku sangat bersyukur Tante mau menganggap aku sebagai menantu Tante. Terima kasih Tante. Om Salman, Kinan pamit dulu ya. Sebelumnya Kinan ucapkan terima kasih yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Kinan. Hai, Tante. Mama, makasih banyak ya, Ma. Kinan gak nyangka Mama bakal ngomong kayak gitu. Sebenarnya, Mama gak pernah ngimpi kalau kamu bakalan nikah sama dia. Tapi demi kebahagiaan kamu, Mama rela ngelakuin ini. Guys, cabut ya. Thank you. Kok kayaknya ada yang kurang ya? Oh iya. Aziza mana, Pak? Mbak Aziza tadi WA saya izin pulang, katanya ada urusan mendadak, Mas. Hah? Izin lagi? Aduh, itu orang bener-bener. Pak, nanti tolong kasih tahu sama satpam depan ya. Kalau Aziza datang suruh langsung pulang aja. Dia saya pecat. Ma. Wah, aduh, udah nggak usah ikut campur deh. Ah, Mama itu harusnya dari awal nggak terima dia. Lihat tuh pembantu yang kamu selalu belain. Makin kurang ajar kan sekarang. Kinan, gue pikir siapa? Kok lu di sini sih? Gue kira lu masih di rumahnya Safira. Gue gak enak lama-lama di sana, Nan. Bro, lu bisa bantuin gue nggak? Apa? Bantuin Om Salman beres-beres buat acara besok. Kasian dia lagi sakit. Yaudah, gue balik lagi dah. Tunggu, satu lagi. Nanti gue kasih lo nomor penghulu, hubungin dia dan pastiin besok dia nggak datang telat. Aduh, Nan, lu pikir gue wedding organizer atau apa sih? Bro, Yaudah. Itu ini hadiah pernikahan lo. Gitu dong. Thanks banget ya, bro. Iya. Hati-hati ya, lah. Udah. Udah, Ma. Pak, ntar balik lagi ya, Pak. Oh iya, Mas. Pak, udah hijau tuh, Pak. Yuk. Duluan. Ayo, bye. Ayo, Pak. Halo cantik, Om datang langsung diem, jangan nangis lagi. Ibu kamu di luar pasti nyari kamu kayak orang gila. Tapi seenggaknya kamu diurus dengan baik dan penuh cinta.
Kamu harus sehat. Ya cantik? Om pergi dulu ya. Nanti Om balik lagi. Dadah. Om, tadi saya lihat Cinta sendirian di sini, makanya saya samperin Cinta. Bagas, barusan kamu ngomong apa? Bukannya ibu bayi ini sudah meninggal? Maaf, mungkin Om salah dengar. Tunggu Bagas, kamu jangan bohong. Om dengar sendiri bahwa ibu bayi ini sedang mencari. Kamu cerita sama Om. Gak usah perlu takut. Ayo cerita. Ingat ya, kamu sudah membuat satu kesalahan. Dan jangan kamu ulangin lagi kesalahan baru. Bagas, Cinta sebenarnya diculik, Om. Orang yang kita bunuh waktu itu penculiknya. Dia bukan ibunya. Dari mana kamu tahu anak ini diculik? Karena saya lihat ibu kandungnya mencari Cinta di TV. Terus kamu diam aja. Dan kamu tidak langsung menghubungin ibu bayi ini. Dari awal juga saya nggak diam aja, Om. Dari awal saya tahu kalau Cinta diculik dan ibunya mencari saya udah pengen laporin ke kantor polisi. Tapi Alvaro terlalu takut, Om. Jadi saya nggak bisa apa-apa dan Alvaro nyuruh saya tutup mulut, Om. Keterlaluan kamu. Kamu nggak pikir bagaimana perasaan ibu bayi ini? Saya juga nggak mau kayak gitu, Om. Saya juga udah nggak mau nutupin, Om. Saya udah lelah menahan semua beban dan dosa ini. Saya nggak tahu harus apa lagi, Om. Maafin saya, Om. Ini salah saya, Om. Ini salah saya, Om. Sudah. Kamu jangan sakiti diri kamu, Bagas. Saya minta maaf, Om. Bagas, kamu punya nomor telepon ibunya anak ini? Saya punya, Om. Saya pernah catat tayangan ulang di TV. Ini nomornya, Om. Halo Pak Nugroho. Bagaimana Pak? Udah ada perkembangan? Saya sudah bertemu dan bicara dengan mertua ibu. Dan saya juga sudah menyebarkan ciri-ciri Aska dan juga baju yang dikenakan oleh Aska ketika pergi dari rumah. Dan Aska saat ini sempat terlihat di terminal Baranang siang, Bu. Saya ke sana sekarang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya sayang. Iya sayang. Iya. Cinta, ibu kamu sudah ditemukan. Sebentar lagi kamu mau bersama ibumu. Ya Allah, terima kasih atas petunjukmu ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah jalan untuk Safira. Supaya tidak selalu memikirkan apa yang telah terjadi. Astagfirullahaladzim. Handphone teteh. Handphone teteh. Gimana dong teh? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Kita berhenti dulu TV ya? Nggak mungkin. Gimana, Om? Apa udah diangkat, Om? Gak bisa dihubungi. Udah hancur pasti handphonenya. Papa kenapa? Alvaro, kamu ini memang keterlaluan. Kamu sudah tahu bahwa ibunya Cinta masih hidup dan mencari-cari. Tapi kenapa kamu tidak memberitahu Safira?
Kalian semua itu sudah janji bahwa kalian mau berbuat baik. Pak, maksud Papa apa? Papa tadi bilang ibu maksudnya apa, Pak? Bukan ibunya Cinta itu udah meninggal, ketabrak. Tanya saja sama anak ini. Al, ada apa sih? Emang bener ibunya Cinta masih hidup? Sebenarnya gua, Kinan sama Alvaro udah pernah ngeliat berita ini di TV. Kalau ibunya Cinta nyari anaknya yang hilang. Orang yang kita tabrak itu bukan ibunya, melainkan penculiknya. Alvaro, kamu tega ya membiarkan ibunya mencari-cari anaknya? Mana janji kamu? Kalian semua janji akan berbuat baik. Om, kenapa Om suka ngalahin aku, Om? Di sana juga kan ada Safira. Safira terlibat dalam masalah ini. Dan kenapa Safira nggak dilaporin polisi juga, Om? Om, di sini aku jadi kambing hitam, Om. Kalian semua beruntung. Kalian ada yang cover. Safira. Safira punya Om yang selalu melindunginya mati-matian. Kinan punya ibunya yang kaya raya, Om. Sarah punya calon suami yang kaya raya juga. Dan Bagas sekarang masuk pesantren, Om. Aku sendirian, Om. Aku nggak mau masuk penjara sendirian, Om. Dan aku nggak akan pernah biarkan Om menghancurkan masa depanku. Tapi ibu bayi ini harus tahu bahwa anaknya masih hidup. Om akan menghubungi ibunya, biar masalah ini cepat selesai. Nggak bisa, Om. Aku nggak akan pernah biarkan Om melakukan ini. Suka tidak suka, Om harus melakukan yang benar. Pak tenang dulu, Pak tenang. Papa nggak bisa tenang, Safira. Papa harus memberitahukan ibunya Cinta. Baik, Pak. Kami akan mencari ibu kandungnya Cinta. Safira mohon sekarang Papa tenang ya, Pak. Biar Papa nggak kambuh lagi, Pak. Tenang ya. Al, kenapa lo nggak kasih tahu gue? Hah? Emang lu mau ngasih tahu ibu kandungnya bayi itu? Hah? Setidaknya kita bisa menebus kesalahan kita semua, Al. Kalau aja gue tahu, pasti gue udah ngembalin Cinta. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Nomornya nggak bisa dihubungin. Terus kita harus gimana? Atau nanti gua coba ke kantor stasiun TV yang nayangin berita ini. Siapa tahu mereka masih punya alamatnya, ya kan? Kita pergi sekarang. Pak, tapi... Papa nggak apa-apa. Ayo. Aska, di mana kamu, Aska? Kamu kenapa, sayang? Aska! Ih, kemana sih tuh anak? Dek? Kamu lagi cari siapa, Dek? Ih, ada yang manggil-manggil Aska, Om. Oh, kamu Aska ya, Dek? Iya, Om. Sial, baru aja mau dapat rezeki. Dan ini Aska yang kita cari.
Alhamdulillah. Aska, kamu dicari ibu kamu, sayang. Dek, wanita tadi kemana, Dek? Tadi sih dia di situ. Tapi sekarang nggak tahu di mana. Berhubung Aska sudah ketemu, Iya. kalian silakan kembali bertugas. Baik, Dan. Nah, Aska, biar Om sekarang yang antar kamu ke rumah ibu kamu ya. Kamu mau kan ketemu ibu kamu? Mau, Om. Sebentar ya, biar Om telepon dulu ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aska, handphone ibu kamu nggak aktif. Sekarang kita ke rumah nenek kamu aja ya. Gak mau, Om. Nenek jahat. Aku gak boleh ketemu sama ibu kalau aku lagi di rumah nenek. Tapi ibu kamu pasti mencari kamu ke rumah nenek kamu. Kita ketemu mereka di sana ya. Ya udah. Yuk. Sar, apa Sar? Kamu tega melihat aku di penjara sendirian, Sar? Aku mohon, Sar. Hadang mereka, Sar. Hadang mereka. Samira! Samira! Au! Samira! Samira! Au! Kamu tega? Kamu tega melihat aku di penjara sendirian? Setelah aku kehilangan kamu, Sar? Sekarang kamu tega melihat aku kehilangan masa depan aku sendiri? Aku minta maaf. Tapi ini adalah hal terbaik yang harus kita lakuin. Al, kamu tenang aja, kita nggak akan kok ngebiarin kamu masuk penjara. Gak akan ngebiarin. Gampang kamu ngomong kayak gitu ya, Sar. Karena kamu tahu, Sar. Calon suami kamu itu punya banyak uang. Kalau ada apa-apa sama kamu, dia gak akan tinggal diam. Al, tunggu. Aduh. Sarah. Maafin aku, sayang. Maafin aku. Boleh sakit, Sarah? Ya udah, kita masuk dalam ya. Aku bantu kamu. Sar, aku nggak bermaksud. Aku cari obat dulu ya. Al, aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku udah nyakitin hati kamu. Aku udah ngelukain perasaan kamu. Walaupun aku nikah sama orang lain, aku akan tetap dan selalu cinta sama kamu, Al. Kalau kita lagi deket kayak gini tuh rasanya kayak mimpi. Dan aku gak mau ini semua berakhir, tapi semuanya berubah jadi mimpi buruk saat aku pulang ke rumah.
Kok masih nggak aktif ya, Aska? Aska, ibu kamu udah datang. Mana Om? Mana? Itu? Kenapa teh? Ibu! Aska! Bu! Aska. Ya Allah, Nak. Aska. Ibu khawatir sekali sama kamu, Nak. Kamu baik-baik aja kan? Bu, sebenarnya aku mau ke Jakarta ketemu Ibu. Iya. Tapi Aska dengerin ibu ya. Yang Aska lakuin tadi itu sangat bahaya. Aska nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Nanti kalau Aska diculik juga seperti Dede Nayla gimana? Ibu nggak sanggup kehilangan kamu juga. Tapi aku kangen sama Ibu. Aku pengen ketemu sama Ibu. Sama, Nak. Ibu juga kangen sekali sama kamu. Tapi janji sama ibu, Aska nggak boleh ngelakuin perbuatannya seperti itu lagi, gak boleh. Janji. Ibu juga janji ya. Pokoknya ibu janji ibu nggak akan ninggalin Aska lagi, ya? Iya. Pak, terima kasih Pak Nugroho udah banyak membantu kami. Iya, Bu. Ini semua berkat pertolongan Allah. Allah yang telah mempertemukan ibu dengan anak ibu kembali. Teh, apa aku bilang? Aska pasti ketemu kan? Aska, sini, sana. Ya ampun Aska, kamu gak kenapa-napa kan, Nak ya? Ternyata benar kan, kamu yang bawa Aska. Kamu yang nyulik Aska. Dasar perempuan pembohong kamu. Jelas semuanya udah terbukti. Kalau kamu yang bawa cucu saya. Kamu yang nyulik Aska. Kamu bilang kamu udah di Jakarta. Sekarang tiba-tiba kamu muncul di sini sama Aska. Kamu kan ulahnya. Kamu semuanya dalangnya. Heh, Bu Nunung. Kalau ngomong itu jangan sembarangan. Pak polisi ini saksinya. Pak Nugroho adalah polisi yang mencek Aska. Pak, mertua kakak saya ini yang sebenarnya menculik Aska dari rumah. Dia memisahkan Aska dari ibu kandungnya. Itu termasuk tindakan kriminal kan, Pak? Heh, anak kecil. Jangan berani sekali-sekali kamu ngancam saya ya. Bu Aziza benar. Ibu bisa dituntut karena menarik paksa anak dari ibu kandungnya sendiri. Sini Aska, sama Bibi sama Ibu. Mbak, saya bisa ketemu sama penyiarnya, Mbak? Mau Pak, orangnya lagi sibuk di dalam, nggak bisa ditemuin. Mbak, bisa dipanggil nggak, Mbak? Tolong, Mbak. Maaf, tidak bisa. Om, ini orangnya, Om. Mbak, maaf. Saya mau nanya. Waktu itu saya pernah lihat berita di sini nayangin perempuan yang kehilangan anaknya. Ini kita lagi cari perempuan itu. Mbak, kira-kira tahu nggak, Mbak? Ada banyak sekali berita anak hilang yang saya bacakan. Saya tidak tahu berita mana yang Anda maksud. Mbak,
Ini masalah bayi yang... Maaf sekali Pak, saya tidak ingat. Saya benar-benar nggak bisa bantu Bapak. Mbak, saya mohon Mbak, saya mohon banget Mbak, saya mohon kemanusiaannya Mbak. Ini anaknya Mbak, saya mohon Mbak. Kamu bicara aja sama produsernya. Saya benar-benar nggak bisa bantu. Mbak, sebentar Mbak, sebentar aja. Tapi Mbak, kalau Mbak nggak ingat berita anak yang hilang waktu itu, bagaimana kalau Mbak menampilkan anak ini supaya nanti ibunya tahu? Maaf Pak, program berita itu ada jam-jamnya. Acara saya sudah selesai. Kalau Bapak ingin mencari orang tua dari bayi ini, silahkan lapor ke kantor polisi. Polisi berwenang mencari orang tua bayi ini. Saya permisi. Mbak, sebentar Mbak, sebentar kan pasti semua ada datanya kan Mbak. Bisa dicari dulu data-datanya Mbak. Mbak, saya mohon sebentar Mbak. Tolong antar mereka ke kantor polisi di depan. Baik Bu. Mbak, mari Pak, Bu, saya antar ke depan pos polisi nggak jauh dari depan. Nggak usah Pak, biar saya pergi sendiri. Kasih ya Pak. Om, terus sekarang kita gimana nih Om? Mau ke kantor polisi atau gimana? Iya Pak. Terus sekarang kita gimana Pak? Safira, Bagas, ayo kita pulang. Pak. Tinggal selangkah lagi kita bisa menemukan siapa ibu kandung dari Cinta. Masa kita nyerah gitu aja? Lebih baik aku telepon ibunya Cinta. Papa ada nomornya kan? Ada. Aku pinjam HP Papa ya. Gimana Fir? Aktif nggak? Teleponnya nggak aktif. Mungkin ini sudah suatu pertanda bahwa Cinta harus selalu tinggal bersama kita. Kita sudah mencari ibunya kemana-mana, tapi tidak ada jalan lain. Iya. Papa benar. Mungkin ini takdir aku untuk bertemu dengan Cinta. Ya Cinta, mulai sekarang aku akan menjadi ibu kamu. Aku janji sama kamu. Aku akan menjadi wali kamu. Sampai ibu kandung kamu bisa menemukan kamu. Mulai sekarang, kamu sudah menjadi bagian hidup aku. Dan juga Kinan. Ya Cinta. Aku akan menyayangi kamu lebih dari apapun. Bu, ini mainannya disimpan ya. Soalnya nanti Dede Naila udah pulang, aku mau main bareng sama dia. Teteh sabar ya. Sampai kapan Teteh harus sabar? Sampai Naila ketemu lagi. Teteh jangan hilang harapan. Berusaha, berdoa, dan bersabar, Teh. Bu, Ibu jangan nangis. Bahkan semua foto Naila itu ada di handphone Teteh yang rusak tadi. Belum sempet Teteh cetak. Jadi sekarang kalau Teteh kangen sama Naila, Teteh nggak bisa lihat wajah-wajahnya di foto-foto itu. Lalu kalau ada orang yang berhasil menemukan Naila, mereka juga nggak bisa menghubungi Teteh. Teteh harus kuat, Teh. Kasihan Aska kalau lihat Teteh sedih terus. Naila juga pasti ngerasain dari jauh kalau Teteh sedih. Semoga Naila bersama orang baik sekarang. Kau masih peduli kan Al sama aku?
Bahkan seluruh anggota tubuhku tahu, Sar. Harusnya aku membenci kamu. Aku bodoh tidak bisa melakukan itu. Kamu tahu siapa orang paling kasihan dalam hubungan kita? Bukan aku, bukan kamu, tapi Bima, Sar. Ya, dia yang paling kasihan. Dia akan menikahimu. Tapi aku tahu, Sar, dia tidak akan pernah mendapatkan hati kamu. Karena kamu tidak mencintai Bima. Tapi kamu cinta sama aku, Sar. Aku harap dia orang jahat. Sehingga aku bisa membencinya, Sar. Tapi aku rasakan malah kasihan padanya, Sar. Mungkin kamu bisa memulai rasa kamu ke Bima dengan rasa kasihan juga, Sar. Sehingga suatu saat kamu akan jatuh cinta setelah terbiasa menikmati kekayaannya Bima. Dan mungkin suatu saat nanti kamu akan melupakan aku, Sar. Mungkin nanti yang kamu ingat dariku hanyalah aku sebagai anak seorang supir yang miskin. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa kamu malah menjauh? Untuk apa aku mendekat, Sar? Kalau hati kamu menjauh dari aku. Lapar banget lagi. Makan apa? Gak ada makanan lagi. Aku lapar banget. Bu, Apa sayang? aku lapar. Aska main dulu ya. Biar ibu siapin makan. Iya, Bu. Siapin makan apa? Di rumah udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada yang bisa aku masak. Teh. Semua bahan makanannya habis ya? Iya. Teteh udah gak punya uang. Teh. Jual handphone aku aja ya. Lumayan uangnya buat kita bertahan seminggu. Enggak, Ziza jangan. Ini handphone kan satu-satunya alat menghubung untuk kita bisa menemukan Naila. Kalau nggak ada handphone ini gimana?
kan ada Pak Nugroho yang bisa datang ke sini buat ngasih tahu perkembangan kasusnya Naila. Sekarang yang penting Aska teh. Kasihan Aska kelaparan. Ini teh, jual. Mama belum tidur? Kamu sendiri kenapa belum tidur? Kamu tuh cerita deh sama Mama ya, terus terang. Itu bayinya siapa sih sebenarnya? Anaknya kamu sama Safira kan? Ngaku aja, ngomong aja sama Mama nggak apa-apa. Ma, kan aku udah bilang, Safira itu mengadopsi Cinta, anak dari panti asuhan. Kita berdua itu udah sama-sama sayang banget sama Cinta. Terlebih ketika kita tahu bahwa Cinta itu sedang sakit. Sakit? Nah ini nih, Mama belum tahu soal ini. Kamu tuh kenapa ya kalau ngomongin masalah bayi itu pasti ada aja hal yang belum pernah Mama dengar. Sekarang masalah sakit lagi. Ya, aku baru sempet cerita sekarang aja, Ma. Mumpung Mama ada di sini, kamu ceritakan semuanya. Ceritain apa yang belum kamu ceritain. Sekarang Mama juga agak bingung ya. Kamu bilang tadi bayi itu dari panti asuhan, ya. Sementara waktu itu Safira bilang kalau itu anaknya temennya. Gimana sih kalian? Kinan, ngomong. Kenapa kamu, ha? Lagi ngarang-ngarang lagi, ha? Ngarang cerita kebohongan baru gitu, ha? Enggak, Ma, enggak. Pasti ada yang belum diceritain. Ayo ngomong sama Mama, cepetan. Ya ampun, Mama tuh gak percayaan banget. Beneran, Ma. Gak ada. Ya udah, kamu tidur, istirahat. Besok hari penting kamu. Kamu nggak mau telat kan? Mama juga istirahat ya. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalau kamu tidak mau polisi datang ke pernikahanmu besok, kamu harus kasih uang tebusan 100 juta rupiah. Sekarang juga. Ini apa-apaan nih? Siapa yang ngirim pesan ini? Enggak. Ini pasti cuma orang iseng yang gertak doang. Gue yakin. Ya ampun, Jason, kenapa orang ini bisa punya foto ini? Kita semua nggak bakal selamat. Kita semua bakal celaka. Sayang, Safira kamu kenapa? Sayang. Ditemukan mayat yang telah membusuk di sebuah hutan di pinggir jalan, Kota Puncak, Jawa Barat.